Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu kembali dengan video pembelajaran fisika ya. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas materi kelas 11, yaitu berkaitan dengan keseimbangan benda tegar. Ya. Oke, nanti yang kita bahas, itu yang pertama adalah keseimbangan statis sistem partikel. Ya. Jadi pada bahasan ini, pada keseimbangan statis sistem partikel, semua benda dianggap sebagai suatu titik materi. Ya. Nah, maka nanti semua gaya yang bekerja pada benda tersebut hanya menyebabkan gerak translasi atau gerak berpindah. Maka nanti sistem yang seperti ini, sistem partikel, pada gerak translasi, syarat keseimbangan sistem partikelnya adalah sigma F sama dengan 0, yaitu resultan gaya yang bekerja pada benda yang dianggap sebagai titik materi itu sama dengan 0. Ya, nanti berarti bisa kita jabarkan sigma F sama dengan 0 itu menjadi sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0, yaitu resultan gaya yang bekerja pada sumbu X sama dengan 0 dan resultan gaya yang bekerja pada sumbu Y juga sama dengan 0. Oke. Untuk selanjutnya, keseimbangan benda tegar. Kita melihat kembali benda tegar itu apa? Benda tegar dianggap tersusun dari banyak partikel yang tersebar di seluruh bagian benda itu. Atau boleh dikatakan benda tegar merupakan sistem partikel yang massanya terdistribusi secara kontinu. Maka nanti keseimbangan yang ada di dalam benda tegar itu ada keseimbangan translasi dan ada keseimbangan rotasi. Translasi berarti berpindah, rotasi berarti berputar. Oke. Benda dikatakan setimbang secara translasi jika sigma F sama dengan 0. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Nah, sedangkan benda dikatakan setimbang secara rotasi jika berlaku sigma tau sama dengan 0. Jika resultan torsinya yang bekerja pada benda itu juga sama dengan 0 itu ya. Nah, maka nanti untuk kesetimbangan statis benda tegar, nah ini nah, keseimbangan statis benda tegar itu begini, suatu benda tegar berada dalam keseimbangan statis bila ya mula-mula benda diam, kemudian resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0 dan resultan torsinya juga sama dengan 0. Ini. Jadi syarat keseimbangan statis benda tegar itu syaratnya 2. Ya, syaratnya 2. Yaitu resultan gayanya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0 dan resultan torsi yang bekerja pada benda juga sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0, sigma Fx berarti sigma F boleh dijabarkan sigma Fx dan sigma Fy itu harus sama dengan 0 dan torsinya berarti sigma tau sama dengan 0. Ingat F itu gaya, tau itu adalah torsi atau momen gaya. Oke. Langsung kita aplikasikan ya ke contoh soal ini. Ini kita ada contoh soal ya. Suatu sistem dirangkai seperti gambar di samping. Jika sistem dalam keadaan setimbang, maka besarnya gaya F adalah titik. Kalau kita perhatikan, ini adalah penumpunya ya. Ada dua benda B dan C. B beratnya 200 Newton dan C beratnya adalah F. Kita suruh menentukan. Kemudian penumpunya ada di A. Berapa besarnya F jika sistem dalam keadaan setimbang? Ini kita bahas ya. Kalau kita perhatikan ya, sistem ini akan setimbang berarti berkaitan erat dengan keseimbangan rotasi. Ya, keseimbangan rotasi ya. Karena di sini ada penumpu, benda bisa bergerak ke kanan atau ke kiri. Maka kalau seperti ini berarti ini keseimbangan rotasi. Maka nanti keseimbangan rotasi kan didapat, bahwa keseimbangan rotasi didapat itu jika berlaku sigma tau ya. Jadi sigma tau itu sama dengan 0. Oke. Ya. Karena kita lihat torsinya. Torsi yang menyebabkan dia bisa berputar itu ada 2, yaitu F ini, F ini menyebabkan benda bergerak ke arah kanan ya. Kiri kemudian ke kanan begini kan. Searah jarum jam nih, maksudnya searah jarum jam. Nah, kemudian yang B itu bergerak kalau kita itu dia bergerak begini. Berarti berlawanan dengan
jarum jam. Ini kita anggap adalah tau F-nya, gitu ya. Yang akan kita cari F-nya, yang sini adalah tau B-nya, ya, karena miliknya B, tau B. Oke. Maka nanti kalau seperti ini berlaku bahwa tau F itu positif. Ya, kenapa? Dia bergerak bisa mencoba berputar searah jarum jam, berarti tau F gitu. Sedangkan untuk yang B ini berarti negatif karena berlawanan dengan arah jarum jam. Oke. Sama dengan 0 kan gitu. Dengan 0. Maka nanti tau F itu gitu ya, kita tulis. Karena sama dengan 0 berarti kan min tau B berarti sama dengan tau B gitu. Kan begitu ya. Sekarang maka kita uraikan dulu. Tau F itu berarti apa? F kali RF kan itu. Gaya kali lengan gaya gitu kan. RF. Ya. Sama dengan tau B berarti kan 200. Berarti RFB ya. Berarti WB ini, WB. Berat B ya. Tau B berarti kan WB. Gaya kali lengan kan? Lengannya berarti miliknya B ya, berarti RB. Kita garis dulu. Berarti F-nya berapa? F-nya yang kita cari. F-nya berapa? Karena penumpunya itu, ingat penumpunya adalah di A, berarti F ke A, berarti berapa? 8 kali 8. B-nya berapa? B-nya kita tahu 200. Terus RB-nya berapa? Berarti B ke A, berarti berapa? 4 kali 4. Berarti maka FB itu berapa? Ya tinggal saja. Berarti kan ini 4 kali 200 kan 800. Ini kan 8. Berarti F sama dengan 800. Nanti kita kalikan ya. Dibagi 8. Berarti berapa? 100 Newton. Jawabannya adalah 100 Newton. Berarti F-nya berapa? 100 Newton. Begitu mudah bukan? Untuk selanjutnya, contoh selanjutnya ya. Seperti itu. Biar lebih paham ya. Sebuah balok masanya 5 kg. Berarti ini M langsung ya. Ini M. Sini M ya. Diletakkan di atas papan kayu yang bermasa juga M ya. Berarti massa balok. Yang ini sebenarnya massa kayu ya. Ini massa balok, massa kayu ya. 10 kg. Papan tersebut bertumpu pada kaki A dan C. Jika jarak beban dari kaki A sejauh 1 meter gitu ya, dan panjang papan kayu adalah 5 meter, maka hitunglah gaya yang dialami oleh kaki A. Kita lihat gambarnya. Ini adalah ya, papan tersebut bertumpu pada kaki A. Ini kaki A, ini kaki C ya, kaki C. Terus ini adalah benda B. Nah, tadi ini adalah balok yang ini baloknya kita anggap B gitu. Nah, maka nanti cara pertama kita adalah kita uraikan dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda. Ya. Maka hitunglah gaya yang dialami oleh kaki A. Kita disuruh menentukan berapa gaya yang dialami oleh kaki A. Ya. Perhatikan gambar berikut ini. Maka kita gambar gaya-gaya bekerja pada benda. Ya, di titik A dan titik C ya. Ingat, semua benda yang punya massa punya berat. Namanya karena ini adalah baloknya itu adalah B, maka kita beri nama WB. WB. W itu adalah gaya berat ya. W itu adalah berat ya, adalah berat. Gitu ya. Sulit ya. Itu adalah berat. Ya. W itu adalah berat. Nah, kalau ini WB berarti benarnya balok. Kemudian ini apa ini? WP, ini ada WP. WP itu adalah papan kayu. Ingat, semua benda homogen titik beratnya ada di tengah. Ya, ini untuk papan kayu itu ada di tengah. Ya, di tengah-tengah ini. Jadi WB itu adalah miliknya beratnya balok.
P itu berarti papan kayu, begitu ya. Oke, kemudian ini apa NA? NA itu adalah gaya normal. NA itu gaya normal. Gaya normal itu apa? Gaya yang timbul jika dua permukaan benda bersentuhan. Ini kan kaki dengan papan kayu ini bersentuhan, maka akan timbul gaya normal. Kita beri karena di kaki A kita beri NA, gaya normal A, gitu ya. Kemudian ini di C, karena kaki C kita beri NC, gitu. Gaya normal C, gaya normal yang timbul antara kaki dan papan di titik C, nama kita beri nama NC. Saya ulangi, WB adalah gaya berat miliknya balok, kemudian WP ini adalah gaya berat miliknya papan, berada di tengah-tengah gitu. NA adalah gaya normal A, NC adalah gaya normal C, gitu ya. Gaya normal pada kaki A adalah NA, gitu ya. Dengan kesepakatan bahwa tadi seperti yang contoh di depan, bahwa gaya searah jarum jam itu bernilai positif dan yang berlawanan jarum jam bernilai negatif. Oke. Untuk menghitung gaya yang bekerja, gaya yang dialami oleh kaki A, kita ambil karena ini adalah sistemnya dalam keadaan setimbang ya, setimbang. Kita anggap setimbang rotasi itu, maka apa? Kita ambil gaya yang tidak kita perlukan, yang tidak kita perlukan. Kita ambil titik di C, pusatnya di C, ya. Sigma tau C. Jadi sigma tau C. Kita ambil pusatnya di titik C, ya, sigma tau C. Oke. Maka sigma tau C sama dengan 0. Nah, maka nanti yang menyebabkan torsi itu ada 3, ada NA, ada WB, dan ada WP. Oke. Karena pusatnya ada di C, maka nanti NC tidak kita hitung, nilainya 0. NC itu untuk tau C itu nilainya 0 karena menjadi pusat. Oke. Sekarang sigma tau C sama dengan 0, maka kita ambil NC, ya. Kalau kita perhatikan bahwa NA ini kalau pusatnya ada di C, ini cenderung kalau itu berarti dia arah putarannya ke kanan, searah jarum jam. Jadi kalau ini kita tarik ke atas, pusatnya di gini dia, maka dia searah jarum jam. Kemudian untuk WB dan WP, kalau pusatnya di C, nah, ini kita anggap dia, maka dia cenderung bergerak berlawanan dengan arah jarum jam, gitu. Ya, begitu. Maka nanti ya, ini adalah tau A ya, tau NA, ini adalah tau ya. Jadi kalau kita tuliskan begini ya, ini kalau kita jabarkan berarti tau ya, yang positif itu kan tau NA ya, kita anggap tau A ya. Oke. Terus kemudian nanti min tau B dan tau P gitu. Ya, tau B gitu. Nah, min tau C gitu ya. Ya tau B kok, tau C. Tau B itu sama dengan 0. Nah, gitu. Ya. Maka nanti kita pindah, berarti tau A-nya di sini, yang B pindah ke sebelah kanan, berarti menjadi ini. Maka nanti ingat tau itu adalah gaya kali lengan, ya, gaya kali lengan. Maka di sini adalah kita tau A kita ganti NA kali AC, NA kali AC. Ingat pusatnya di C ya, AC. Kemudian tau B, itu kan kita sudah pindah ke kanan, berarti WB kali BC, WB ke C. Terus kemudian tau P berarti WP kali OC. Nah gitu. NA-nya berapa? NA yang kita cari ya. NA itu berarti. Terus AC berarti berapa? Karena panjangnya mulai ujung ke ujung berarti 5 ya. Nah, 5. Panjangnya 5 papan kayu itu. 5. Oke. Nah, terus kemudian WB. Nah, ini kan jika jarak beban dari kaki A itu adalah 1, berarti panjangnya 5. Ini dari A ke B itu kan 1. Berarti ini 4, B ke C itu berarti 4. 50, ingat ini 50 ya. 5 ini kan masanya, kalau beratnya berarti kan M kali G. Jangan lupa bahwa berat itu ya. Bahwa ini kan berat tadi sudah saya tulis, bahwa W itu sama dengan M kali G. M adalah massa ya. M kali G. G adalah percepatan gravitasi, nilainya 10, 9,8 atau 10 ya. M kali G, massa kali percepatan gravitasi. Oke, berarti 50
kali 4 ya. Oke, langsung kita masukkan nilainya ya. Jadi yang kita cari nanti adalah NA, AC itu adalah 5 ya, AC itu 5, A sampai C karena panjangnya batang ya. Kemudian WB itu 50 ya, jadi masanya kalau adalah 5 kali G 10 ya, berarti 50. Kemudian BC, ya ini B ke C, berarti kan B ke A itu 1, berarti BC adalah 4 ya, karena panjangnya 5 berarti 1 kurang 5 kurangi 4, 5 kurangi 1 kan sama dengan 4 ya. Nah, kemudian WP, ya, WP ini adalah beratnya papan ya. Papan itu adalah berarti massa kali gravitasi ya. Berarti 10 kali 10 berarti 100. Kemudian OC, OC ini berarti kan ingat bahwa untuk benda homogen itu letak titik beratnya ada di tengah-tengah karena panjangnya 5 berarti letaknya 2,5 ya, 2,5 meter gitu ya. Maka menjadi kita kalikan berarti 5 Na sama dengan 50 kali 4 itu 200 ya, ini berarti 200. Ini 250 ya, berarti 200 tambah 250 berarti 450. Maka berapa Na ya? Tinggal aja berarti tinggal dengan aja berarti Na sama dengan kan gitu. Sama dengan 450 ya. Bagi 5 itu ya. Oke, bagi 5. Berarti berapa? Sama dengan 90 Newton. Oke. Gitu ya. Oke, berarti gaya yang dalam yang dikatakan 90 Newton. Gitu ya. Oke, untuk selanjutnya macam-macam keseimbangan ya. Macam-macam keseimbangan itu ada 3. Yang pertama, keseimbangan stabil ya. Yaitu keseimbangan itu kemampuan suatu benda untuk kembali ke posisi semula saat benda diberi gangguan. Kemampuan suatu benda untuk kembali ke posisi semula saat benda diberi gangguan. Seperti ini ya. Gambarnya seperti ini ya. Gangguan tersebut mengakibatkan posisi benda berubah, jadi posisinya saja yang berubah ya. Ya, pusat gravitasi naik. Oke. Kemudian yang kedua keseimbangan labil atau goyah, yaitu keseimbangan jika benda tidak bisa kembali ke posisi semula saat gangguan pada benda dihilangkan. Gangguan yang diberikan menyebabkan posisi benda berubah. Ini ya, lihat. Ini adalah gangguannya F, ini simbol gangguannya ya. Kemudian yang ketiga adalah keseimbangan netral atau indifferent. Ya, yaitu jika benda mendapatkan gangguan di mana pusat gravitasi O pada benda tidak naik atau tidak turun, akan tetapi benda berada di posisi yang baru. Ini ya. Nah, oke, seperti itu ya. Jadi macam-macam keseimbangan seperti itu. Dengan F di sini adalah simbol dari gangguannya. O adalah pusatnya ya. Oke, seperti itu untuk sementara pertemuan kita kali ini cukup. Terima kasih. Jangan lupa ikatlah ilmu dengan menuliskannya, kata Ali bin Abi Thalib. Ya, terima kasih untuk sementara. Saya akhiri. Selamat bertemu dengan video-video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.